Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini kami akan membacakan sebuah ayat Alkitab. Ayat ini memotivasi kami dalam melakukan setiap pekerjaan setiap hari. Dan ayat ini kami akan membagikannya hari ini, yaitu yang terdapat di Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal 1 ayat 1 demikian bunyinya: Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Silahkan dijabarkan. Iya. Ayat Alkitab yang terdapat dalam Mazmur pasal 1 mulai ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Di situ tertulis berbahagialah orang. Jadi orang yang berbahagia menurut Mazmur pasal 1 ayat 1 itu adalah orang yang bagaimana? Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Terus yang ketiga, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi ketiga hal tersebut harus kita hindari. Sebagai orang percaya, kita harus menghindari hal-hal tersebut supaya kita menjadi orang yang berbahagia. Lalu orang yang berbahagia, ayat selanjutnya adalah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Artinya orang tersebut suka membaca firman Tuhan. Firman Tuhan harus senantiasa kita baca setiap hari. Jangan sampai kita disibukkan dengan kegiatan, disibukkan dengan aktivitas, kita lupa membaca ayat firman Tuhan. Karena firman Tuhan, ayat firman Tuhan itu bisa menguatkan, bisa meneguhkan, bisa mengokohkan iman setiap kita dalam menghadapi berbagai macam pencobaan, dalam menghadapi berbagai macam ujian, dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Yang bisa menguatkan adalah ayat firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita harus membaca, merenungkan, serta melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan jangan, ya jangan kita lakukan. Tapi kalau firman Tuhan katakan lakukan, ya sebaiknya kita lakukan. Selain itu, kita juga melibatkan Tuhan. Supaya apa? Supaya segala aktivitas, segala yang kita kerjakan, kita minta Tuhan campur tangan, sehingga Tuhan membuat setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, itu akan menjadi berhasil, akan menuai keberhasilan, kesuksesan. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tanpa Tuhan, mungkin kita bisa, mungkin kita mampu, tetapi endingnya kita tidak akan menikmati kebahagiaan. Tetapi bila kita melibatkan Tuhan, selain kita memperoleh keberhasilan, endingnya kita juga memperoleh kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus.
Baik, jadi seperti tadi penjabarannya sudah kita dengar bersama. Jadi inti dari semua adalah semua orang bisa sukses, semua orang bisa berhasil asalkan kita tahu caranya, kita tahu syaratnya, dan kita sebagai orang percaya kunci menuju kesuksesan dan keberhasilan itu adalah kita harus selalu melekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.